Sidang dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah kembali digelar Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi hari ini untuk terdakwa Harvey Muiz dan sejumlah terdakwa lainnya. Harvey Muiz disebut menerima aliran dana ratusan miliar rupiah dari terdakwa lain. Harvey juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang di tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Pabrik bawang goreng di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga dipicu dari kebocoran saluran gas. Kobaran api terjadi di pabrik bawang goreng Desa Cikaso, Kuningan, Jawa Barat pada Senin pagi. Api membakar bagian pabrik seluas sekitar 50 meter. Petugas sempat kesulitan lantaran kobaran api yang sangat besar. Kepulan asap menutup pandangan karena minimnya ventilasi. Pemilik serta karyawan sempat dievakuasi ke puskesmas karena kepulan asap yang tebal. Petugas yang melakukan pemadaman harus menggunakan alat penutup pernafasan. Polres Kuningan melakukan olah TKP dan mengambil sampel beberapa barang di lokasi untuk pemeriksaan. Petugas juga memasang garis polisi selama proses penyidikan berlangsung. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran terjadi saat karyawan memasang tabung gas untuk persiapan memasak. Karyawan sempat keluar pabrik, namun saat kembali, api sudah berkobar besar di bagian belakang. Akibat kejadian, pemilik mengaku rugi 4,5 miliar rupiah. Ini bangunan pabrik bawang yang awalnya itu dari saksi sedang persiapan mau memasak produksi bawang tersebut menggunakan gas 12 kg. Namun ketika sudah memasang, ketika ditinggal beberapa menit terjadi keluarnya api dari sumber gas tersebut. Semburan api ya Pak? Ya, jadi kemungkinan dari gas bocor yang 12 kg itu. Ada berapa tabung Pak di dalam? Semuanya ada 20 tabung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan susunan kabinet selesai pada 5 hari jelang pelantikan Presiden. Target itu diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Senayan, Senin siang. Sufmi Dasko bilang nama-nama Menteri Kabinet Prabowo masih dinamis. Nomenklatur kabinet masih bisa berubah-ubah, terutama partai politik yang proporsinya tidak terlalu besar. Target komposisi kabinet akan selesai 5 hari sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober nanti. Dari informasi yang kami dapat, nomenklatur kabinet itu masih fluktuatif, masih dinamis, begitu juga dengan nama-nama, terutama dari partai politik yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional. Nah ini masih kemudian ada yang masuk, ada yang ditarik, nah sehingga mungkin fix final kabinet itu masih mungkin agak lama ya, tetapi tentunya Presiden terpilih punya target, kemungkinan H-5 sudah selesai, demikian. Beralih ke informasi lain, Ketua DPR Puan Maharani menggelar rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024. Dalam rapat paripurna terakhir, Wakil Ketua DPR juga lengkap hadir, yakni ada Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar. Dari total 541 anggota DPR, rapat dihadiri langsung oleh 217 anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Apakah laporan tersebut dapat disetujui? Setuju dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan. Saat menyampaikan pidato penutupan terakhir, Ketua DPR Puan Maharani menitikan air mata saat menyampaikan permohonan maaf sebagai pimpinan DPR. Tangisan Puan semakin tak terbendung saat menyampaikan bahwa esok adalah pelantikan anggota DPR periode yang baru hasil pemilu 2024. Bersama dengan para anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPR RI juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI.
Esok tanggal 1 Oktober 2024 para calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan. Tugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029 dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru. Dalam rapat paripurna terakhir DPR belum mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, rancangan Undang-Undang Hukum Adat, dan RUU PPRT atau Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bahkan bilang 2 RUU yakni RUU Perampasan Aset dan RUU Hukum Adat belum pernah dibahas. Padahal RUU Perampasan Aset sudah mulai disusun sejak era pemerintahan Presiden SBY tahun 2008. 3 RUU ini akan dilanjutkan dibahas pada periode mendatang dan masuk dalam program legislasi nasional. 2 undang-undang itu perampasan aset dan hukum adat memang belum pernah dibahas pada periode lalu. Kita akan masuk ke prolegnas untuk periode depan. Nah, khusus untuk PPRT karena ini sudah ada tahapan yang jalan, itu dalam rangka menindaklanjuti, kita akan carry over pada periode depan. Itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk dalam tahap pembahasan, demikian.